Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi berikutnya tentang pemrograman lanjut. Kali ini kita akan membahas konstruktor. Tapi karena masih dalam suasana lebaran, maka saya mulai dengan mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri. Semoga kita semua akan dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Oke, konstruktor ini akan saya jelaskan kembali dengan cara sisi praktisnya dulu ya. Teorinya nanti disisipkan belakangan. Akan jelaskan dengan contoh bagaimana cara membuatnya. Coba. Oke. Ini adalah kode dari minggu lalu saat kita membuat kelas lingkaran lengkap dengan properti, kemudian instance method. Nah, sekarang kita akan menggunakan ini sebagai contoh kita. Kelas lingkarannya akan kita lengkapi dengan apa yang namanya konstruktor. Dilihat saja dulu. Saya akan membuat sebuah metode. Terlihat seperti sebuah metode, tapi tidak ada voidnya, tidak ada return type-nya, tidak ada gitu. Kemudian yang sangat spesial di sini namanya itu sama dengan nama kelasnya. Nah, jadi namanya sama dengan nama kelasnya. Kemudian pada metode ini saya akan masukkan misalkan double jari saja, double jari. Nah, atas di dalamnya saya akan buat bahwa this titik r sama dengan jari, sehingga kalau metode ini dijalankan, maka nilai R sebagai properti dari lingkaran ini akan terisi dengan nilai yang dikirimkan sebagai jari-jarinya. Nah, ini yang disebut dengan constructor method. Jadi constructor method itu ciri-cirinya tidak ada tipe untuk keluarannya, atau bahkan kalaupun dia tidak ada tanda void ataupun tipe keluaran. Kemudian ada argumen masukan seperti biasa. Kemudian juga paling penting namanya sama persis dengan nama kelasnya. Apa efeknya setelah kita punya metode yang merupakan konstruktor ini? Coba kita lihat lagi ke utama. Nah, perhatikan bahwa sekarang instansiasi objek lingkaran kita ditandai merah oleh ID. Ini tidak lagi valid. Kalau kita sorot, konstruktor lingkaran itu nggak ada katanya. Kenapa? Karena kelas yang konstruktornya sudah dibuat manual seperti ini sudah tidak memiliki lagi konstruktor default yang seperti ini. Artinya kita harus menyesuaikan dengan konstruktor baru. Coba kita hapus dulu. Sekarang yang ada adalah lingkaran. Kemudian kita harus mengisikan jari-jarinya langsung. Nah, apa yang kita isi? Tentunya sesuai dengan nilai jari-jari yang kita mau masukkan. Nah, kalau diperhatikan sebelumnya kan ini jari-jarinya diisi lewat sini. Sekarang bisa langsung sebuah lingkaran dengan jari-jari 3. Ini juga bisa langsung lingkaran dengan jari-jari 4, sudah tidak merah lagi, sehingga kedua statement di sini saat kita mengisi R 3 dan 4 sudah redundant, tidak diperlukan lagi. Nah, sehingga instansiasi objek kita menjadi lebih mudah, lebih langsung dengan isi jari-jarinya, tidak perlu lagi di baris yang berbeda. Ini kalau dijalankan hasilnya sama saja dengan sebelumnya.
Oke ya, jadi seperti itu. Nah, bedanya tadi dari sebelumnya, kalau sebelumnya kita isi atributnya secara manual, sekarang kita sertakan saat instansiasi objek. Nah, inilah yang disebut dengan constructor method. Apa itu constructor method? Ini sebenarnya mekanisme yang yang kita sediakan untuk membuat objek dari kelas tersebut, sehingga nanti objeknya itu dibuat dengan melewati metode constructor itu. Nah, mengenai metode constructor, kita akan tambah satu contoh lagi agar lebih jelas. Ini contoh dari kelas pertama yang kita coba, yaitu kelas buku. Kita bisa membuat constructor method lagi. Ingat, namanya harus sama persis dengan nama kelas. Oke, kemudian kita bisa tulis di sini butuh judul